mahasiswa semuanya. Perkenalkan, saya bersama kelompok akan memaparkan hasil proyek akhir mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan studi kasus Developer Laundry di Pontianak, menggunakan framework TOGAP sebagai pendekatan utama. Developer Laundry adalah layanan laundry modern yang berbasis layanan digital, mengintegrasikan teknologi dan kemudahan layanan antar jemput. Melalui proyek ini, kami berusaha merancang struktur arsitektur enterprise yang solid, efisien, dan siap berkembang sesuai prinsip-prinsip TOGAP. Preliminary phase. Pada fase ini, kami menetapkan ruang lingkup arsitektur dan menyusun tim proyek. Prinsip arsitektur yang kami gunakan antara lain modular dan fleksibel, fokus pada efisiensi operasional, user-centric yang memprioritaskan pengalaman pelanggan. Di sini, Developer Laundry adalah layanan laundry digital di Pontianak. Nah, tim terdiri dari enterprise arsitektur, analisis bisnis, developer, dan project manager. Tujuan utamanya adalah membangun layanan digital laundry yang relevan, tangguh, dan kompetitif di Pontianak. Arsitektur vision. Visi arsitektur kami adalah mewujudkan Developer Laundry sebagai layanan laundry digital terpercaya dan terintegrasi di Pontianak. Misi kami adalah memberikan layanan laundry yang cepat, mudah, transparan, dan menyenangkan. Stakeholder utama dalam sistem ini meliputi pelanggan, yaitu yang menggunakan aplikasi. Kedua, kurir yang menjemput dan mengantar cucian. Ketiga, operator laundry. Dan yang keempat, admin sistem dan manajemen pusat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Bisnis arsitektur. Pada fase bisnis arsitektur, kami mulai dengan memetakan proses bisnis utama yang berjalan di Developer Laundry. Proses ini dimulai dari pemesanan layanan melalui aplikasi oleh pelanggan. Kemudian, kurir akan menjemput cucian dari lokasi pelanggan. Setelah itu, cucian diproses di tempat laundry, termasuk proses pencucian, pengeringan, hingga penyetrikaan. Terakhir, cucian akan dikirim kembali ke pelanggan. Setiap tahapan proses ini dimonitor secara sistematis dan dicatat oleh sistem informasi agar alur kerja lebih efisien dan transparan. Dengan pemetaan arsitektur bisnis ini, kami dapat memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki nilai tambahan dan berjalan secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan pengalaman yang nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya, informasi sistem arsitektur. Pada fase Information System Architecture, kami merancang sistem informasi yang mendukung kebutuhan layanan. Komponen utama terdiri dari aplikasi mobile untuk pelanggan, dashboard berbasis web untuk admin, dan
database pusat yang menyimpan seluruh data layanan. Data yang dikelola mencakup informasi pelanggan, histori pemesanan, status pengerjaan laundry, serta transaksi pembayaran dengan desain antarmuka yang intuitif dan ramah. Pengguna sistem ini ditunjukkan untuk digunakan oleh semua kalangan, baik pelanggan muda yang terbiasa dengan teknologi maupun pengguna awam. Tujuannya adalah memastikan semua pihak, baik pelanggan maupun admin, dapat mengakses informasi secara real-time dan akurat. Selanjutnya, teknologi arsitektur. Di tahap teknologi arsitektur, kami menetapkan infrastruktur teknis yang digunakan untuk membangun sistem. Frontend aplikasi pelanggan menggunakan React Native yang mendukung pengembangan lintas platform untuk Android dan iOS. Sementara itu, backend-nya dikembangkan menggunakan Laravel framework PHP yang kuat dan efisien. Kami menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan seluruh data operasional. Seluruh sistem akan dihosting di cloud, misalnya pada DigitalOcean, untuk menjamin skalabilitas dan ketersediaan tinggi. Untuk mendukung fitur pelacakan, lokasi kami mengintegrasikan API Google Maps, sedangkan untuk pembayaran digital kami menggunakan layanan Midtrans agar transaksi berjalan aman dan nyaman. Selanjutnya, Opportunity and Solution. Dalam fase Opportunity and Solution, kami mengidentifikasi berbagai peluang pengembangan ke depan. Beberapa fitur potensial yang kami rancang antara lain adalah sistem loyalty atau poin hadiah bagi pelanggan setia, fitur pelacakan kurir secara real-time, serta notifikasi pengingat laundry mingguan bagi pelanggan sibuk. Solusi-solusi ini akan dikembangkan secara bertahap, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pengguna. Dengan pengembangan berkelanjutan ini, kami berharap layanan Dover Laundry bisa semakin kompetitif dan menjadi pilihan utama di tengah persaingan industri digital. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini di slide saya itu terdapat migration planning, dan di sini terdapat 3 tahap. Tahap pertama itu fitur dasar pemesanan jadwal pickup. Tahap 2 itu integrasi maps dan pembayaran. Tahap 3 penambahan fitur loyalty dan ekspansi ke kota lain, di mana penjelasan tersebut difokuskan pada pembangunan fitur dasar, yaitu sistem pemesanan layanan dan penjadwalan pickup. Pada tahap ini, pengguna dapat dengan mudah melakukan pemesanan melalui platform serta memiliki waktu dan lokasi penjemputan sesuai kebutuhan mereka. Fitur ini menjadi fondasi utama dalam personal layanan. Tahap 2 adalah proses integrasi sistem pembayaran dan pelacakan lokasi secara real-time. Sistem pembayaran akan mendukung berbagai metode transaksi digital untuk memudahkan pengguna, sedangkan pelacakan lokasi memungkinkan pengguna memantau status dan posisi armada selama proses penjemputan hingga pengantaran. Tahap ketiga itu mencakup pengembangan fitur loyalty pelanggan seperti poin reward dan promo khusus bagi pelanggan tetap. Selain itu, dilakukan ekspansi layanan ke wilayah di luar Pontianak guna menjangkau pasar yang luas dan meningkatkan skala operasional bisnis. Berikutnya terdapat implementation governance, yaitu terdapat 3 cara implementasi. Yang pertama itu proyek diawasi oleh project manager, QRA
tester akan melakukan uji coba tiap versi. 3. Evaluasi dilakukan setiap minggu. 4. Dokumentasi teknis lengkap disiapkan. Dalam 3 tahap tersebut, proses pengembangan diawasi secara langsung oleh project manager yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan target. Waktu yang telah ditentukan, uji coba sistem dilakukan secara berkala oleh tim QA, Quality Assurance Tester guna mendekati dan memperbaiki potensi kesalahan sejak dini. Setiap fitur yang dikembangkan melalui proses pengujian menyeluruh sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir. Tetapi untuk menilai kesesuaian antara hasil dan perencanaan serta menjamin kualitas sistem tetap terjaga sepanjang proses implementasi berlangsung. Set berikutnya terdapat change management. Sistem dirancang adaptif terhadap perubahan. Yang pertama itu dokumentasi teknis lengkap. 2. Backup harian di cloud. 3. Modul dapat di-upgrade tanpa gangguan operasional. Untuk menghadapi perubahan ini di masa depan, disiapkan dokumentasi teknis yang lengkap sebagai referensi bagi tim pengembang dalam melakukan pemeliharaan maupun pengembangan lanjutan. Selain itu, sistem backup rutin diterapkan guna menjaga keamanan data, memastikan keberlangsungan operasional apabila terjadi gangguan teknis, dengan arsitektur sistem yang variabel dan modular, menambahkan fitur baru maupun ekspansi layanan dapat dilakukan secara efisien tanpa perlu membangun ulang sistem dari awal, sehingga proses adaptasi terhadap kebutuhan bisnis yang berkembang dapat berjalan lebih cepat dan hemat biaya. Demikian presentasi dari kami. Kami harap proyek arsitektur Dover Laundry ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kerangka kerja TOGAF dapat diterapkan secara efektif dalam pengembangan layanan digital dan jasa. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk menginspirasikan dalam perencanaan sistem yang terstruktur dan berkelanjutan. Thank you for your attention.